Selebtubers, artis cantik Aureli Moremans membuat publik geger usai merilis buku yang berjudul Broken String. Bukan sembarangan kisah nih guys, ternyata buku ini menceritakan kisah masa lalunya yang sempat jadi korban child grooming dan kekerasan seksual saat masih berusia 15 tahun. Bagi Aurel, karyanya itu bukan untuk menyerang siapapun, melainkan sebagai bentuk berbagi kisah agar peristiwa serupa tidak terjadi pada gadis-gadis muda lainnya. Dalam tulisan yang kini viral di media sosial, Aurel menjelaskan bagaimana pola manipulatif seorang pria dewasa yang disebut dalam buku dengan nama samaran Bobby. Sosok yang membuatnya terjebak dalam hubungan toksik dan manipulatif, bahkan syarat pelecehan. Sesuatu yang ia sadari setelah beranjak dewasa. Kisah memori Aurel ini pun membuatnya banjir dukungan di media sosial. Aku baru selesai menuliskan buku pertama aku yang berjudul Broken Strings. Aku bukan penulis dan buku itu tadinya nggak pengen aku publish, tapi Tyler baca dan dia bilang itu bagus dan bisa membantu orang-orang. Tadinya aku tuh nulis itu dalam bentuk healing, karena dari kecil aku pengen banget gitu nyampe 32 tahun seumuran dia waktu dia nge-abuse aku, karena pengen bisa lebih mengerti gitu kenapa ya bisa kayak gitu dulu. Dan ternyata aku udah sampai seumuran dia tapi nggak ada yang harus dimengerti, memang salah. So ya, aku punya buku dan akan aku keluarkan tanggal 10 Oktober, tanggal yang sangat traumatik buat aku. Kalau kalian baca bukunya kalian akan tahu kenapa. Dari dulu tuh aku pengen sih share pengalaman aku gitu biar bisa membantu Aureli kecil yang lain. Dulu aku coba sih, 13 tahun yang lalu aku pernah coba share pengalaman aku di Facebook waktu itu, tapi malah jadi bumerang buat aku. Media-media cuma ngangkat-ngangkat kata-kata yang clickbait yang akhirnya merugikan aku. Orang-orang yang baca berita cuma tahu 1% dari cerita aku dan itu pun kebanyakan nggak benar gitu. Jadi ya udah, ini aku share dalam bentuk buku. Jujur aku deg-degan banget. Ini pertama kali aku keluarin karya yang bikin aku super deg-degan banget. Deg-degannya tuh lebih ke aku orangnya cukup private lah buat orang yang kayak gitu-gitu, tapi dengan aku share buku ini, aku kayak bener-bener open book banget, literally gitu. Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis dan aku akan share linknya tanggal 10 Oktober. Pokoknya gratis untuk semuanya. Oh ya, lupa ngomong, aku tuh bukan penulis dan aku nggak pakai editor. Cover bukunya aja aku yang edit, jadi kalau nggak sempurna dimaklumin ya. Namun, di balik dukungan yang mengalir deras, buku tersebut juga memunculkan kontroversi baru. Nama aktor Robby Tremonti ramai dikait-kaitkan dengan tokoh Bobby dalam memoir tersebut. Meski namanya tak disebut, namun netizen berspekulasi sang aktor adalah pelakunya. Apalagi mengingat Robby pernah menjalani hubungan dengan Aureli Moremans di masa lalu. Namun begitu guys, hingga kini belum ada proses hukum resmi atau bukti sah yang menyebutkan Robby sebagai pelaku grooming yang dimaksud. Bahkan, sang aktor juga langsung membantah tuduhan yang menyudutkan namanya tersebut. Yang tak kalah heboh nih guys, Robby juga sempat mengaku pernah menikah dengan Aurel yang langsung dibantah oleh sang artis. Melalui media sosialnya, Aurel memberi klarifikasi dengan bertanya kepada ChatGPT terkait rumor pernikahannya dengan sang mantan. Kalau ditanya nikah gak sih? Ya pernah nikah. Udahlah, Aurel itu nggak ada, maksud saya tuh gangguin Aurel lagi, nggak ada. Saya tuh diundang supaya klarifikasi bener. Yeah. Udahlah, Aurel udah nikah dengan suaminya, saya senang. Katolik itu kan nggak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya nggak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya
dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali. Jadi kalau kamu dapat istri baru, artinya pernikahan lama itu memang nggak pernah sah. Oke, berarti secara Katolik aku nggak pernah sah menikah ya. Berarti surat yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya, tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya anomi, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang nggak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Jadi kamu punya hak untuk melindungi diri kamu kalau ada orang yang menyebarkan klaim palsu dengan dokumen yang tidak sah. Kira-kira bisa sampai berapa tahun? Secara hukum, ancaman hukumannya bisa bervariasi. Tapi untuk kasus fitnah atau pencemaran nama baik, biasanya bisa dikenakan pidana penjara hingga sekitar 4 tahun, tergantung pada undang-undang yang berlaku dan bukti yang ada. Jadi kalau memang ada bukti yang kuat, itu bisa diproses secara hukum. Di tengah sorotan tersebut, sejumlah rekan artis seperti Hesti Purwadinata dan suaminya mengaku menerima ancaman setelah menyatakan dukungan untuk Aurel. Kondisi itu membuat mereka memilih tidak lagi merepost unggahan dukungan demi menghindari tekanan dan ancaman lanjutan. Bersyukurnya nih guys, meski sempat melalui masa sulit, Aurel kini menjalani hidup yang lebih tenang dan bahagia. Ia menetap di Amerika Serikat bersama sang suami, Dr. Tyler Bigenhoek, yang merupakan seorang dokter spesialis. Dan kini tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Kisah Aurel mungkin bukan cerita satu orang saja. Di luar sana, bisa jadi ada yang pernah mengalami hal serupa dan masih memilih diam. Jika kamu salah satunya, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri.